Dalam metode numerik terdapat dua metode untuk menemukan solusi persamaan nirlanjar, yaitu metode tertutup dan terbuka. Untuk metode tertutup sudah dibahas sebelumnya, yaitu kita membahas metode bagi dua dan regula falsi. Adapun sekarang kita akan membahas mengenai metode terbuka. Dalam metode terbuka yang ingin dicari adalah X yang memenuhi fx sama dengan 0. Bentuk umum persamaan lelaran metode terbuka adalah XR plus 1 sama dengan GXR, di mana R sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau dengan kata lain, X pada iterasi selanjutnya itu sama dengan fungsi GX dari iterasi sebelumnya, di mana iterasi R itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini kita perlu mencari fungsi GX terlebih dahulu. Kemudian terkalah sebuah nilai awal X0, lalu hitung X1, X2, X3, dan seterusnya. Jadi kalau dalam metode tertutup kita menentukan batas A dan B, sedangkan dalam metode terbuka kita tidak perlu menentukan batas tersebut, tapi kita hanya menerka satu nilai awal X0. Yang mana X0 ini diharapkan dapat konvergen ke akar sejati S sedemikian sehingga Fs mendekati 0 dan S mendekati Fs. Kondisi berhenti lelaran dinyatakan bila X pada iterasi selanjutnya dikurangi X pada iterasi sekarang itu kurang dari nilai epsilon. Atau dengan kata lain, galat mutlaknya itu kurang dari galat toleransi yang kita tentukan. Yang termasuk ke dalam metode terbuka, pertama ada metode lelaran titik tetap atau fixed point iteration. Yang kedua ada metode Newton-Raphson. Yang ketiga ada metode secant. Pertama kita membahas metode lelaran titik tetap. Metode ini kadang-kadang dinamakan juga metode lelaran sederhana, metode langsung, atau metode sulih beruntun. Langkah-langkahnya, yang pertama susunlah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Lalu bentuklah menjadi prosedur lelaran x selanjutnya sama dengan gx sekarang. Untuk R sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian terkalah sebuah nilai awal X0, lalu hitung X1, X2, X3, dan seterusnya. Yang mudah-mudahan konvergen ke akar sejati. Kondisi berhenti lelaran dinyatakan bila galat mutlaknya kurang dari galat yang kita tentukan, atau galat mutlak hampirannya, galat relatif hampirannya kurang dari galat relatif yang kita tentukan. Jadi bisa dengan menggunakan galat mutlaknya, berhenti jika kurang dari galat toleransi yang kita tentukan, atau bisa kita hitung galat relatif hampirannya, yang mana lelaran berhenti jika galat relatif hampiran tersebut kurang dari galat relatif toleransi yang kita tentukan. Contoh, carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 dengan metode lelaran titik tetap. Gunakan galat sama dengan 0,000001. Penyelesaiannya, kita cari dulu beberapa kemungkinan fungsi gx yang dapat terbentuk. Terdapat beberapa kemungkinan prosedur lelaran yang dapat dibentuk. Yang pertama, kita lihat bahwa gx yang terbentuk yang pertama adalah gx sama dengan
akar 2x plus 3. Sehingga prosedur lelarannya adalah x r plus 1, yaitu x untuk iterasi selanjutnya, sama dengan akar 2x plus 3. Misalkan kita ambil terkaan awal x0-nya sama dengan 4. Maka tabel lelarannya dapat dilihat. Kita lihat iterasi pertama, yaitu r sama dengan 0, xr-nya 4, x0-nya. Kemudian iterasi ke-1, iterasi 1, x1-nya, yaitu kita masukkan 4 tersebut ke dalam gx. Jadi kita ganti gx-nya menjadi g4. Kalau tadi gx-nya adalah akar 2x plus 3, maka untuk x1 kita ganti x-nya dengan 4 menjadi akar 2 kali 4 plus 3. Sehingga kita dapatkan x1-nya adalah 3,316625. Adapun galat mutlaknya adalah nilai mutlak dari 4 dikurangi 3,316625. Begitu seterusnya untuk iterasi 2. Untuk R sama dengan 2, X2-nya adalah GX1. Kalau tadi GX-nya sama dengan akar 2X plus 3, maka kita ganti X-nya menjadi X1. Jadi akar 2 kali 3,316625 ditambah 3. Sehingga menghasilkan 3,103748. Adapun galat mutlaknya adalah X2 dikurangi X1. Dan dicari nilai mutlaknya. Atau nilai mutlak X1 dikurangi X2. Intinya selisihnya. Dan seterusnya sehingga sampai pada iterasi 14 kita peroleh galatnya sudah kurang dari galat toleransi yang kita tentukan tadi, yang ditentukan tadi. Dan kita dapatkan hampiran akar X-nya sama dengan 3. Dalam hal ini kita lihat bahwa nilai X konvergen. Kemudian kita cari lagi kemungkinan prosedur lelaran yang lainnya. Di sini didapatkan Gx sama dengan 3 per X min 2. Sehingga prosedur lelarannya untuk X selanjutnya adalah 3 per X sekarang dikurangi 2. Misalkan kita ambil tebakan awalnya X0 sama dengan 4. Maka tabel lelarannya adalah sebagai berikut. Ketika X0-nya 4, kemudian X1-nya adalah 1,5, yang mana 1,5 itu diperoleh dari 3 per 4 min 2. Kemudian X2-nya juga min 6 itu diperoleh dari 3 per 1,5 min 2 dan seterusnya. Di sini nilai X konvergen dan diperoleh hampiran akar X sama dengan min 1. Untuk kemungkinan selanjutnya kita peroleh X sama dengan X kuadrat min 3 per 2. Sehingga kita peroleh Gx sama dengan X kuadrat min 3 per 2. Prosedur lelarannya adalah X pada iterasi selanjutnya sama dengan X pada iterasi sekarang dikuadratkan dikurangi 3, kemudian dibagi 2. Kita ambil terkaan awal X0 sama dengan 4, tabel lelarannya adalah sebagai berikut. X0-nya 4, kemudian X1-nya diperoleh dari fungsi Gx dengan mengganti X dengan X0, yaitu 4. Diperoleh 6,5 dan seterusnya. Tapi ternyata lelarannya divergen.
Sehingga prosedur lelaran ini atau mungkin tebakan awal ini tidak dapat digunakan untuk mencari hampiran akar. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pada metode terbuka ini kadang-kadang lelaran konvergen, kadang-kadang ia divergen. Berbeda dengan metode tertutup yang sudah pasti konvergen. Dalam metode terbuka ini kadang-kadang lelaran konvergen, kadang-kadang juga divergen. Lalu adakah suatu tanda bagi kita untuk mengetahui kapan suatu lelaran konvergen dan kapan divergen? Kita lihat teorema yang menyatakan misalkan Gx dan turunan Gx menerus di dalam selang AB sama dengan S min H sampai S plus H yang mengandung titik tetap S dan nilai awal X0 dipilih dalam selang tersebut. Jika nilai mutlak turunan pertama Gx kurang dari 1 untuk semua X elemen pada selang tertutup A sampai B, maka lelaran X pada iterasi selanjutnya sama dengan Gx pada iterasi sekarang akan konvergen ke S. Pada kasus ini S disebut juga titik atraktif. Jika nilai mutlak turunan Gx lebih dari 1 untuk semua X dalam selang tertutup AB, maka lelaran XR plus 1 sama dengan GXR akan divergen dari S. Teorema tersebut dapat kita sarikan sebagai berikut. Di dalam selang I sama dengan S min H sampai S plus H dengan S titik tetap. Pertama, jika turunan pertama Gx berada pada 0 sampai 1, maka lelaran konvergen monoton. Jika turunan pertama Gx berada pada min 1 sampai 0, maka lelaran konvergen berosilasi. Kemudian, jika turunan pertama Gx lebih dari 1, maka lelaran divergen monoton. Dan jika turunan pertama Gs kurang dari min 1, maka lelaran disebut divergen berosilasi. Dapat kita sederhanakan lagi untuk menentukan bagaimana konvergen dan bagaimana divergen. Jika turunan pertama Gx, jika harga mutlak dari turunan pertama Gx itu kurang dari 1, maka konvergen. Dan jika harga mutlak turunan pertama Gx-nya lebih dari 1, maka divergen. Itu yang perlu Anda ketahui untuk menentukan kondisi kapan konvergen dan kapan divergen. Kita lihat pada prosedur lelaran pertama yang tadi, Gx-nya adalah akar 2x plus 3. Dan turunan pertamanya adalah 1/2 akar 2x plus 3. Terlihat bahwa harga mutlak G aksen X kurang dari 1 untuk X di sekitar titik tetap S sama dengan 3. Karena itu, pengambilan tebakan awal X0 sama dengan 4 akan menghasilkan lelaran yang konvergen. Sebab ketika kita ganti X-nya dengan 4, maka harga mutlaknya sama dengan 0,1508, yang mana ini kurang dari 1. Pada prosedur lelaran kedua diperoleh Gx-nya sama dengan 3/x-2. Lalu kita dapatkan turunannya sama dengan min 3/x-2 pangkat 2. Terlihat bahwa turunan Gx kurang dari 1 untuk X di sekitar titik tetap S sama dengan 3. Karena itu, pengambilan tebakan awal X0 sama dengan 4 akan menghasilkan lelaran yang konvergen. Sebab ketika kita ganti X-nya dengan 4, maka G aksen 4 sama dengan nilai mutlaknya adalah 0,75, yang mana ini kurang dari 1. Sedangkan pada prosedur lelaran ketiga,
diperoleh Gx sama dengan X kuadrat min 3 per 2. Lalu kita dapatkan turunannya G aksen X sama dengan X. Terlihat bahwa G aksen X lebih dari 1 untuk X di sekitar titik tetap S sama dengan 3. Karena itu pengambilan tebakan awal X0 sama dengan 4 akan menghasilkan lelaran yang divergen. Sebab ketika kita ganti X-nya dengan 4, harga mutlak G aksen 4 sama dengan 4, yaitu lebih dari 1. Dari analisis tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi kekonvergenan prosedur lelaran. Yang pertama adalah bentuk formula Gx, yang kedua adalah pemilihan tebakan awal X. Ketika Anda menemukan bahwa lelaran divergen dengan menggunakan suatu bentuk formula, maka Anda bisa menggunakan alternatif formula yang lainnya. Demikian juga ketika Anda menemukan bahwa dengan suatu tebakan awal lelarannya divergen, maka Anda bisa menggunakan tebakan awal yang lainnya yang mudah-mudahan lelaran dapat konvergen. Metode selanjutnya dalam metode tertutup yaitu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak dipakai dalam terapan sains dan rekayasa. Metode ini paling disukai karena konvergensinya paling cepat di antara metode lainnya. Ada dua pendekatan dalam penurunan rumus metode Newton-Raphson, yaitu yang pertama penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri, yang kedua penurutan rumus Newton-Raphson dengan bantuan deret Taylor. Pertama kita lihat untuk penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri. Kita lihat bahwa gradien garis singgung di XR adalah M sama dengan F aksen XR sama dengan delta Y per delta X sama dengan Fxr min 0 dikurangi Fxr min 0 per Xr min XR plus 1. Sehingga kita peroleh F aksen XR sama dengan Fxr per XR min R XR plus 1. Dengan demikian XR plus 1 sama dengan XR min Fxr per F aksen XR, di mana F aksen XR tidak sama dengan 0. Jadi yang perlu Anda catat bahwa XR plus 1 sama dengan XR dikurangi Fxr per F aksen XR. X untuk lelaran selanjutnya sama dengan X untuk lelaran sekarang dikurangi dengan fungsi Fx untuk lelaran sekarang dibagi turunan pertama Fx untuk iterasi atau lelaran yang sekarang. Yang kedua, kita bisa juga menurunkan rumus Newton-Raphson dengan bantuan deret Taylor. Yang pertama, uraikan Fxr plus 1 di sekitar XR ke dalam deret Taylor, yaitu Fxr plus 1 kira-kira Fxr plus XR plus 1 min XR dikali turunan pertama Fxr ditambah XR plus 1 min XR pangkat 2 per 2 dikali turunan kedua Fxr dan seterusnya. Dalam hal ini turunan kedua Ft di mana T berada di antara XR sampai dengan XR plus 1. Yang bila dipotong sampai suku orde 2 saja menjadi Fxr plus 1 mendekati atau kira-kira Fxr plus XR plus 1 min XR dikali dengan turunan pertama Fxr. Dan karena persoalan mencari akar, maka Fxr plus 1 sama dengan 0. Sehingga
x0 sama dengan fxr plus xr plus 1 min xr dikali f aksen xr, atau xr plus 1 sama dengan xr min fxr per f aksen xr, di mana f aksen xr tidak sama dengan 0. Kondisi berhenti lelaran Newton-Raphson adalah bila galat mutlaknya kurang dari galat toleransi yang kita tentukan, atau bisa juga menggunakan galat relatif hampiran, yaitu galat relatif hampirannya kurang dari galat relatif hampiran yang kita toleransi. Sebagai contoh, hitunglah akar fx sama dengan e pangkat x min 5x kuadrat dengan metode Newton-Raphson. Gunakan galat toleransi 0,00001 dengan tebakan awal akar x0 sama dengan 1. Penyelesaiannya kita cari terlebih dahulu turunan pertamanya, yaitu f aksen x sama dengan e pangkat x min 10x. Sehingga metode lelarannya atau prosedur lelarannya adalah untuk x lelaran selanjutnya sama dengan x lelaran sekarang dikurangi fx, yaitu e pangkat x min 5x kuadrat, dibagi f aksen x, yaitu e pangkat x min 10x. Tebakan awalnya x0 sama dengan 1. Sehingga dapat kita lihat tabel lelarannya sebagai berikut. Oh maaf, di sini x0-nya menggunakan 0,5. Jadi tebakan awalnya x0 sama dengan 0,5. Sehingga untuk x1-nya sama dengan 0,5 dikurangi e pangkat 0,5 min 5 kali 0,5 pangkat 2 dibagi e pangkat 0,5 dikurangi 10 kali 0,5. Atau secara sederhana kita ganti saja formula lelaran Newton-Raphson tadi, x-nya diganti dengan 0,5. Sehingga diperoleh 0,61896 dengan galatnya adalah 0,118976. Dan seterusnya sampai lelaran 4 diperoleh XR-nya 0,605267 dengan galatnya 0, sehingga hampiran akar X-nya adalah 0,605267. Metode selanjutnya untuk metode terbuka yaitu metode sekant. Prosedur lelaran pada metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi menjadi f aksen x. Sayangnya tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekuivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson ini dinamakan metode sekant. Baik, yang perlu Anda catat adalah prosedur lelarannya, yaitu untuk x pada lelaran selanjutnya, xr plus 1 sama dengan xr min fxr dikali xr min 1 dibagi fxr dikurangi fxr min 1. Pada metode sekant ini kita memerlukan dua buah tebakan awal, yaitu x0 dan x1. Kondisi lelaran berhenti jika galat mutlaknya kurang dari galat mutlak toleransi atau galat relatif hampirannya kurang dari galat relatif toleransi. Kita lihat pada contoh, hitunglah akar fx sama dengan e pangkat x min 5x kuadrat dengan metode sekant. Gunakan galat toleransi 0,00001 dengan tebakan awal x0 sama dengan 0,5 dan x1 sama dengan 1. Di sini dapat kita lihat tabel lelarannya.
sehingga diperoleh akar hampiran X-nya yaitu min 0,371418.